Shalom, salam sukacita. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita semua. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami akan memulai renungan ini. Bimbinglah kami dalam pemahaman dan penerimaan firman-Mu. Berikan kami kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi masalah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu hadir di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menghadapi masalah dengan percaya kepada Allah, yang didasarkan pada ayat Alkitab yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Saudaraku, pernahkah saudara merasa terbebani dan cemas ketika menghadapi masalah dalam hidup? Kita semua menghadapi tantangan dan kesulitan di berbagai bidang kehidupan. Namun Alkitab memberikan panduan yang bijaksana tentang cara kita harus menghadapi masalah ini dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Ayat ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang dikenal sebagai khotbah di bukit, di mana ia memberikan petunjuk hidup yang mendalam dan relevan bagi orang percaya. Dalam konteks ayat ini, Yesus mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena hidup kita lebih berharga daripada makanan dan tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Yesus ingin mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang bernilai di hadapan Allah. Kehidupan kita lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan materi. Allah peduli dengan kita secara menyeluruh, baik rohani maupun jasmani. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita cenderung khawatir dan gelisah. Namun Yesus mengajarkan kita untuk menggantikan kekhawatiran kita dengan kepercayaan kepada Allah. Dalam ayat kita hari ini, Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Dalam Matius 6 ayat 25 menjadi ayat kita hari ini. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah dengan kepercayaan kepada Allah? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa Allah adalah pencipta yang penuh kasih dan kuasa. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi dan peduli terhadap kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia mampu memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, kita perlu mempercayakan masalah kita kepada Allah melalui doa. Allah mengundang kita untuk membawa segala kekhawatiran kita dan beban kita kepadanya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Dia ingin kita mengalami kedamaian yang melebihi pemahaman manusia melalui keintiman dengannya. Dalam doa, kita bisa mengutarakan kegelisahan kita, meminta petunjuk dan kekuatan dari Allah,
serta menyerahkan sepenuhnya masalah kita kepadanya. Yang ketiga, kita perlu mengandalkan janji-janji Allah yang tercantum dalam firman-Nya. Alkitab penuh dengan janji-janji yang memberikan penghiburan dan harapan dalam menghadapi masalah. Misalnya Filipi 4 ayat 19 menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam kemuliaan oleh Kristus Yesus. Ketika kita mempercayakan kebutuhan kita kepadanya, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan pada waktunya yang tepat. Keempat, kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi masalah yang kita hadapi. Terkadang solusi yang Dia berikan mungkin berbeda dengan yang kita harapkan atau rencanakan. Namun, kita harus yakin bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Dan Dia memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak sendirian. Allah adalah Immanuel, Allah bersama kita. Matius 1 ayat 23. Dia berjanji akan menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Yesaya 41 ayat 10. Dia adalah sumber damai sejahtera dan penghiburan yang abadi. Menghadapi masalah dengan kepercayaan kepada Allah bukan berarti kita tidak harus bertindak atau merencanakan ke depan. Sebaliknya, kita diajak untuk menghadapi masalah dengan bijaksana dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Kesimpulannya, menghadapi masalah adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak dapat dihindari. Namun kita memiliki Allah yang setia, yang kita percayai dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Ketika kita memilih untuk mempercayakan masalah kita kepadanya, kita akan mengalami kedamaian, kekuatan, dan kebijaksanaannya dalam menghadapinya. Mari kita tingkatkan iman kita, berpegang teguh pada janji-janjinya, dan menghadapi masalah dengan kepercayaan kepada Allah yang penuh kasih dan kuasa. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas renungan yang kami terima hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk menghadapi masalah dengan percaya kepadamu. Saat ini kami memohon agar firman-Mu yang kami dengar tetap hidup dalam hati kami dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Engkau memberkati setiap orang yang hadir dalam renungan ini. Berikanlah kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan bagi kami yang menghadapi masalah. Jadikanlah iman kami menjadi lebih teguh dan percaya kepadamu dengan segala situasi. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa kami dan siap memberikan pertolongan. Saat ini kami berdoa kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami setiap hari. Kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, memelihara kami, dan membawa kami melalui setiap masalah dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.